Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ulfa Mukia dalam pembelajaran PPKN kelas 11. Pada kesempatan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ulfa Mukia sebagai pengampu guru mata pelajaran PPKN kelas 11 di SMA Negeri 1 Garut. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, kita uraikan dulu apa itu pengertian HAM. Kalau kita bagi menjadi 3 suku kata, HAM itu terdiri dari kata hak, kemudian ada kata asasi, dan juga manusia. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau harus kita dapatkan. Hak juga bisa dikatakan sebagai sebuah kebebasan untuk menentukan sesuatu atau sikap. Sehingga hak ini bisa menjadikan seseorang itu bebas untuk menentukan dan memilih atau menerima sesuatu. Yang kedua adalah asasi. Asasi itu adalah mendasar, dan manusia adalah sosok makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan seperangkat hak, struktur, akal, pikiran, bentuk, dan juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk mempertahankan hidup. Apabila kita gabungkan makna dari ketiga kata tersebut, bisa kita simpulkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mana Tuhan dengan segala penciptaannya itu menitipkan seluruh perangkat kepada manusia, mulai dari akal, pikiran, jiwa, raga, sehingga seluruh anugerah yang telah dititipkan oleh Tuhan pada manusia sebagai makhluk ciptaannya itu wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi bahkan oleh negara sekalipun. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang sejatinya secara kodrati hak tersebut adalah sebagai sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, definisi dari hak asasi manusia tersebut sebetulnya sudah tertuang di dalam instrumen HAM, di mana instrumen HAM ini terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Definisi tadi, seperti yang sudah kita bahas di slide pertama, itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 ini, di mana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini ada 3 makna yang terkandung di dalam HAM. Yang pertama, makna yang pertama bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan seperangkat akal, pikiran, jiwa, raga. Kemudian, makna yang kedua, bahwa hak-hak tersebut adalah pemberian dari Tuhan dan wajib untuk dijunjung tinggi dan dilindungi. Sehingga definisi HAM ini sangat sesuai dengan instrumen yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini. Kemudian, di dalam pasal 1 ayat 2 memuat tentang kewajiban asasi manusia. Kalau tadi di pasal 1-nya ayat 1 memuat tentang definisi dari HAM itu sendiri,
kalau di pasal 1 ayat 2-nya memuat tentang kewajiban asasi manusia. Lantas apa itu kewajiban asasi manusia? Kalau hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kalau kewajiban asasi adalah seperangkat kewajiban ataupun sikap yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan hak. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan mengenai ciri-ciri dari HAM. Kalau tadi definisi HAM, sekarang masuk pada poin ciri-ciri dari HAM. HAM itu memiliki ciri terdiri dari yang pertama hakiki. Jadi, hak asasi manusia itu bersifat mutlak melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, konsep hakiki ini sama dengan definisi ataupun makna dari HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tadi. Sejatinya, hak asasi manusia itu memang sudah mutlak melekat pada keberadaan manusia sejak dia diciptakan sampai dia melangsungkan kehidupannya. Yang kedua, bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan warna kulit, latar belakang budaya, suku, bangsa mana, itu tidak menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan HAM. Jadi HAM itu berlaku universal bagi semua umat manusia di muka bumi. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya keberadaan HAM ini akan tetap melekat pada keberadaan manusia ya sampai kapanpun. Tidak bisa dipindah tangankan atau diserahkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga tidak ada batasan waktu kapan HAM ini harus dicabut gitu ya, sehingga tetap melekat sampai dia menutup usia. Kemudian tidak dapat dibagi. Artinya, karena HAM ini berkaitan dengan hak-hak dasar manusia, maka tidak bisa hak-hak itu hanya diberikan hanya sebagian saja pada manusia tersebut. Tetapi semua orang, semua manusia berhak mendapatkan porsi hak yang sama di bidang apapun itu. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan hak sipil. Nah, berkaitan dengan ciri universal, di sini ada salah satu ciri HAM itu universal. Nah, universal ini tadi kita sudah bahas bahwa yang namanya hak yang bersifat universal ini berlaku untuk siapapun di seluruh dunia pun mengakui keberadaan HAM. Tapi ingat bahwa dari ciri universal ini ada satu hal yang akan membedakan implementasi HAM di suatu negara dengan negara yang lain. Khususnya di negara Indonesia, bahwa hak yang bersifat universal ini akan tetap disesuaikan dengan ideologi Pancasila. Jadi dalam tataran implementasinya, hak asasi manusia yang berada di Indonesia ini harus sesuai dengan ideologi kita, ya, atau Pancasila yang akan kita bahas di sini. Ini masuk pada substansi dari hak asasi manusia. Bahwa kenapa kita menggunakan Pancasila sebagai ideologi dalam pelaksanaan HAM, karena di dalam Pancasila terdapat 3 nilai. Yang pertama, itu ada nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang sifatnya relatif tetap, tidak bisa diubah dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Ya. Nilai-nilai ini berkaitan dengan 5 nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu sesuai dengan sila pertama sampai dengan sila kelima. Mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kemudian ada nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah,
Kelima nilai dasar ini menjadikan patokan atau acuan di dalam pelaksanaan HAM, mulai dari pembuatan instrumen HAM, mengatur tentang pedoman pelaksanaan HAM, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan yang bersifat konstitusional. Artinya, dari kelima nilai dasar tadi, maka bisa dijabarkan menjadi sebuah aturan. Misalkan, dari nilai ketuhanan dari sila ke-1, bagaimana supaya bisa menjadi sebuah instrumen atau pedoman aturan, maka dituangkanlah ke dalam sebuah nilai instrumental berupa aturan-aturan yang sifatnya konstitusional. Nanti kita akan coba bahas apa saja komponen dari nilai instrumental ini. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, kalau nilai praksis ini, nilai-nilai yang sifatnya berupa pengamalan atau aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai praksis ini berupa implementasi atau perwujudan sikap perilaku warga negara yang seharusnya dilakukan dalam penegakan HAM ini. Nah, ini berkaitan dengan tadi nilai dasar. Nilai dasar ini terdiri dari 5, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga kelima nilai dasar ini harus menjadi acuan atau patokan di dalam menyusun sebuah nilai instrumental dan pelaksanaan nilai praksis. Ya. Kemudian, ini adalah komponen dari nilai instrumental, di mana nilai instrumental ini karena merupakan penjabaran dari nilai dasar, maka hasilnya adalah berupa peraturan-peraturan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada TAP MPR, ada Undang-Undang Organik, kemudian ada Perpu, ada PP, Kepres, sama Perda. Nah, jadi dari 5 nilai dasar tadi itu bisa dituangkan menjadi sebuah aturan. Misalkan, ini ada Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran dari nilai ketuhanan di sila pertama bisa dijabarkan menjadi sebuah aturan dalam UUD 45. Contohnya, mengatur tentang kebebasan beragama di dalam pasal 29. Kemudian ada juga hak asasi manusia berkaitan dengan hak untuk ikut mengeluarkan pendapat. Itu diatur di dalam pasal 28 dan lain sebagainya. Kemudian turunannya ada TAP MPR, Undang-Undang Organik, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Ini semua adalah salah satu bukti ataupun hasil dari peraturan konstitusional dari nilai instrumental. Kemudian yang ketiga tadi ada nilai praksis. Kalau nilai praksis ini berkaitan dengan aktualisasinya, bagaimana seseorang harus bersikap di dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang terdapat di dalam nilai instrumental. Ya. Kalau di gambar ini kita bisa lihat bagaimana cerminan ataupun potret perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM. Ya. Minggu depan akan kita bahas apa saja perilaku-perilaku yang sesuai dengan perspektif HAM sesuai Pancasila dan juga mana saja perilaku pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Baik, demikian untuk pembahasan mengenai definisi, ciri-ciri, dan juga substansi dari hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya mengenai analisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga solusi untuk menegakkan hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.